Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dan beliau menggendong Umamah. Umamah itu cucu beliau, anak dari Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abil As ibni Rabi' ibni Abdi Syamsi dan dalam hadisnya Abul As ibn Rabi' ibn Abdi Syamsi, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalah. Maka jika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau meletakkan cucunya. Jadi ketika digendong, ketika dalam posisi tegak, digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hendak sujud, maka beliau letakkan. Wa idza qama, dan jika beliau bangun, bangkit, berdiri, hamalah, beliau gendong kembali. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 516, dan Imam Muslim 543. Hada fihi bayan ma yajuzu fi sholati wa annahu yajuzu lil musalli an yahmila shay'an wa an yad'ahu wa huwa yusalli. Hadis ini di dalamnya memberikan penjelasan bahwasanya bolehnya apa-apa yang dibolehkan di dalam sholat. Bahwasanya bolehnya seorang yang sholat itu membawa sesuatu dan meletakkan sesuatu. Wa huwa yusolli, dan dia dalam keadaan sholat. Ya, jadi bolehnya bergerak di dalam sholat di luar gerakan sholat. Karena menggendong, meletakkan, mengambil itu gerakan di luar sholat. Ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan yang pertama, dia memang berhajat, butuh dengan gerakan itu. Kemudian yang kedua, gerakan itu merupakan gerakan yang ringan, harakah yasir. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan apa? Tidak memalingkan seorang yang sholat itu dari arah kiblat. Ya, tidak memalingkan dari arah kiblat. Meskipun dia menggendong, meletakkan, kemudian mengambil lagi, itu tidak memalingkan dari arah kiblat. Wa huwa yusolli, dan dia dalam keadaan sedang sholat. Ya, makanya dibolehkan seorang itu ketika sholat, kemudian dia lupa mematikan handphone di tengah-tengah sholat, handphonenya berdering, suaranya keluar, ya, dan suaranya mengganggu jamaah-jamaah yang lainnya. Sedangkan dia sedang sholat, baik dia sholat sendiri ataupun dia sholat berjamaah ataupun dia jadi imam, maka boleh bagi dia untuk bergerak, mengambil handphonenya yang bunyi tadi saat dia sedang sholat, ya, kemudian dia mematikannya. Kemudian apa? Dia letakkan handphonenya. Bahkan kalau dia tidak mematikan handphone, dia biarkan handphone itu berdering, mengganggu,
maka ini bisa berdosa. Ya, maka dia bisa berdosa. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو حامل بنته طفلة صغيرة atau tiflatan saghiratan. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sholat mengimami para sahabat-sahabatnya, dan beliau menggendong putri beliau, jadi cucu beliau, Umamah. Ya, dan pada waktu itu Umamah itu masih kecil, tiflah, saghirah. Wahia Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Umamah, putri dari Zainab, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jadduha sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah kakek dari Umamah. Wa abuha Abul As, dan ayahnya Umamah itu adalah Abul As Ibnu Rabi Ibnu Abdi Syamsi Al-Qurashi. Karena ala dini qaumihi, dahulu Abul As itu menantu Rasulullah itu, suaminya Zainab, itu dulu agamanya agama kaumnya orang-orang Quraisy, artinya orang-orang musyrik. Tsumma aslama, kemudian beliau masuk Islam. Hadallahu lil Islam, Allah memberikan petunjuk untuk masuk ke dalam Islam. Dakhala fil Islami radhiyallahu anhu, ya, beliau masuk ke dalam agama Islam. Fal haditsu fihi dalilun ala anna la ba'sa anna al-insana yahmilu syai'an wa yad'uhu wa huwa yusalli. Maka dalam hadis ini, di dalamnya terdapat pelajaran bahwasanya seorang itu tidak mengapa membawa sesuatu atau meletakkan sesuatu atau mengambil sesuatu wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan sholat. Ya, yahmilu tiflata awit tifla. Contohnya seorang membawa anak kecil. Ya, baik dia sholat di rumah ataupun sholat di rumahnya, di masjid. Mungkin seorang ibu, anaknya masih kecil, kalau ditinggal sholat nangis atau khawatir nanti kemana-mana, ya merangkak ke kamar mandi atau kemana, sehingga dia apa? Dia bawa saat sholat. Ya. La siyama idza kana hadha tiflu yabki aw yastawhish. Terlebih ketika anak kecil ini nangis, ya, atau dia yastawhish, mengganggu kalau dibiarkan. Fa ya'khudhuhu ma'ahu min ajli ay yasta'nisahu, maka dia mengambilnya, ya, dalam rangka apa? Menenangkannya. Wala yabki, agar tidak nangis. Wa fihi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa husnu khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga, ya, para ulama menyebutkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin negara, seorang nabi, seorang utusan Allah, seorang tokoh nomor satu yang ada di Madinah, ya, dengan ketawaduannya menggendong cucunya, apalagi cucunya itu perempuan, ya,
Dulu orang Arab itu malu kalau punya cucu perempuan, dan mereka itu nggak bangga. Ya, kalau punya anak perempuan, punya cucu perempuan itu nggak bangga. Tapi Rasulullah SAW dengan ketawaduannya beliau gendong dan beliau bawa ke masjid. Ya, dan ini menunjukkan apa? Tawadhu'nya beliau dan bagusnya akhlak beliau. Karena memang benar semua perbuatan Rasulullah SAW itu dijadikan panutan dalam semua kehidupan, dalam semua tindak tanduk, dalam semua keadaan. Maka perbuatan Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai panutan. Ya. Ketika berbicara tentang berdagang, maka dagangnya Rasulullah sebagai panutan. Ketika Rasulullah berternak, mengembala domba, maka itu pun dijadikan panutan. Ketika Rasulullah kedatangan tamu, ketika Rasulullah bertamu, ketika Rasulullah makan, ketika Rasulullah safar, ketika Rasulullah berperang, ketika Rasulullah mengadakan sulh, ya, perjanjian perdamaian, ketika Rasulullah apa saja dalam kehidupan rumah tangga, bersama anaknya, bersama cucunya, bersama mantunya, semuanya dijadikan oleh para ulama sebagai pembelajar. Ya, saat makan, saat minum, saat buang hajat, saat berdakwah, saat berperang, semuanya dijadikan pelajaran, dan itu merupakan apa? Merupakan tauladan bagi umatnya. Dan itu diantara mukjizat, diantara keutamaan Rasulullah SAW, tidak ada yang cacat di dalam kehidupannya. Beda sama kita. Kalau kita ini nggak sempurna, maka salah. Kalau sebagian ikhwan itu menuntut ustadznya harus sempurna, nggak boleh salah, nggak boleh tergelincir, ya. Ustadz manusia biasa. Kadang dia sulit, kadang dia salah. Kadang dia memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu. Ya, kadang dia terbawa emosi, kadang dia terbawa perasaan, kadang dia terbawa kondisi. Ya, sehingga apa? Sehingga menyebabkan salah di dalam ucapan, di dalam bertindak, di dalam bersikap. Dan itu perkara yang lumrah. Ya. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi pun banyak melakukan ketergelinciran, kesalahan. Mu'adz bin Jabal pernah sujud kepada selain Allah. Fatal enggak ini? Ya, fatal, sujud kepada selain Allah. Mu'adz bin Jabal itu pernah sujud di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tegur. Kenapa wahai Mu'adz? Maha malaknya. Ya Mu'adz, punya hujah juga, walaupun hujahnya itu salah. Ya. Umar bin Khattab juga pernah melakukan kesalahan. Ketika Rasulullah SAW melakukan sulh, perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang pada waktu itu lebih dari 10.000 sahabat yang hendak melakukan umrah, hendak melakukan haji, sudah sampai di Mekah, dilarang masuk oleh orang-orang kufar Quraisy. Enggak boleh masuk. Sampai menimbulkan kesepakatan perdamaian pada tahun ini, pokoknya nggak boleh masuk. Rasulullah SAW menahan para sahabat. Kita nggak boleh masuk, kita balik. Umar yang Khattab nggak terima, menantang kebijakan Rasulullah SAW.
Ya Rasulullah, alasna alal haq. Bukankah kita di atas kebenaran? Sudah kita perangi saja, kita habisi mereka, kita banyak 10.000 dan kita menang. Ya, sampai Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyukur rambut tahalul, karena nggak bisa masuk, terhalang. Karena di antara fikihnya kalau orang mau umroh mau haji tapi terhalang, dia harus tahalul. Ya, cukur rambut. Ketika disuruh cukur rambut, tidak benar. Para sahabat tidak. Ya, dan ini juga sekaligus pelajaran bagi antum-antum yang mengelola organisasi, yang mengelola lembaga, yang mengelola mungkin jadi DKM, panitia daurah, ya, berkecimpung di kepengurusan masjid atau organisasi, atau mungkin sebagai pemimpin atau sesepuh atau pembina atau ketua, tapi pendapat antum nggak didengar oleh atas, oleh bawahan-bawahan antum. Apa? Ya nggak usah apa. Rasulullah SAW mengajarkan. Rasulullah tidak apa. Rasulullah masuk ke tenda, Rasulullah cerita sama Ummu Salamah, wahai istriku, ini sahabat-sahabatku menolak perintah. Bagaimana? Disuruh balik mereka nggak mau balik, disuruh tahalul mereka nggak mau tahalul. Ya, apa kata Ummu Salamah, seorang istri yang bijak, engkau keluar dari tenda, kau cukur rambut di hadapan mereka. Ya, sehingga apa? Ketika para sahabat Nabi melihat Rasulullah mencukur rambutnya, para sahabat pun ikut akhirnya mencukur rambut yang sebelumnya mereka. Ya, dan para ulama banyak memberikan pelajaran. Ya, bahwasanya ya nggak usah barber, karena memang kalau kita berorganisasi, kemudian kita punya pendapat kita kok nggak didengar, ya nggak usah terus maju, nggak usah terus marah, kemudian meninggalkan, ya bahkan bikin bikin tandingan. Memang yang bisa buat dakwah baik rohan aja, Sabiru tidak bisa buat. Akhirnya apa? Tanding. Lah itu. Ya. Dan ini yang harus dijaga, kekompakan. Masalah diterima tidak diterima, ya belajarlah modal. Rasulullah SAW pun banyak dikecewakan oleh para sahabatnya. Apakah beliau marah? Tidak. Ya, tidak marah. Pernah ketika Ummu Hani pernah mendatangkan sahabat-sahabatnya, keluarganya yang ada di Mekah, yang pada waktu itu keluarganya masih kafir. Pada waktu itu harusnya Rasulullah SAW ingin menyerang Mekah, menaklukkan kota Mekah. Ya, tapi ternyata informasi itu bocor. Ada sahabat yang bocor. Rasulullah marah? Enggak. Tidak marah. Ya, Rasul kecewa. Ya, manusiawi. Tapi beliau tidak marah, tidak ngamuk-ngamuk. Ya, ini pelajaran bagi kita yang mengurusi urusan umum. Ya, hendaknya apa? Mengedepankan kebersamaan, mengedepankan ukhuwah, dan meninggalkan kepentingan pribadi. Baik, kita lanjutkan tadi sampai mana? Fi tawadu'an Rasulullah SAW dan baiknya akhlak beliau hatta ma'as-sighari wal atfal,
meskipun bersama dengan anak kecil beliau baik. Ya, ada Anas bin Malik itu punya saudara namanya Abu Umair. Abu Umair itu masih kecil, mungkin masih TK atau walaupun SD mungkin kelas 1, kelas 2 mungkin. Abu Umair ini punya burung peliharaan tapi mati, sedih. Duduk sambil ngeliatin burungnya yang tergeletak tadi, sambil sedih, sambil nangis. Rasulullah datang dan duduk bersama Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'al Umair? Ya wahai Abu Umair, Masya Allah ini burungmu sedang apa ini? Ya, dan seterusnya dari apa? Dari ketawaduan Rasulullah SAW kepada anak-anak. Wa yajuzu wa syahidu minhu annahu yajuzu lil musalli an yahmila tifla aw tiflata fi athna'i shalah. Dan syahidnya, inti dari hadis ini bahwasanya seorang itu dibolehkan membawa anak kecil baik laki-laki atau perempuan, ya, dalam keadaan apa? Dia sholat. Wa ayyadhaha wa ayyarfa'aha wa huwa yusalli, dan dia meletakkannya, kemudian menggendongnya, ya, dalam keadaan dia sedang salat. Wa hadza mimma yajuzu fi shalat, dan ini menunjukkan perkara-perkara yang dibolehkan ketika salat. Wa qalu, dan para ulama juga menyebutkan wa fihi aidan jawazu dukhuli sibyani fil masajid. Bolehnya juga memasukkan anak-anak kecil ke dalam masjid. Ya, idza dhabitu wa lam yahsul minhum ada lil masjid wa lil musalli. Dengan apa? Dengan catatan dia menjaga, mengontrol anak, ya, dan jangan sampai mengganggu atau mengotori masjid dan mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, tentunya catatan ini harus diperhatikan. Jangan hanya membawa anak kemudian sampai masjid ditinggal. Ya, tapi harus diperhatikan, dikontrol, dipeseni dari rumah. Anak ini kalau dia dipeseni dari rumah, nanti kalau ikut abi, ikut umi ke masjid, gak boleh nakal, gak boleh ribut, gak boleh lari-lari, diam. Ya, meskipun sudah dipeseni itu ya kadang masih lari-lari, tapi enak ngingetinnya. Lebih enak mengingatkannya ketika sudah ada perjanjian. Ya, dan juga bagi jamaah yang lainnya yang merasa terganggu dengan anak-anak kecil, kehadiran anak-anak kecil yang ada di masjid, maka hendaknya juga bijak di dalam mensikapi. Ya, jangan sampai memarahi, membentak, menghardik, apalagi sampai mengusirnya dari masjid. Tapi apa? Dia ikut menertibkan. Ya, dia ikut menertibkan, karena bukan terkadang banyak juga di masjid itu anak-anak kecil ke masjid tidak didampingi orang tua. Dia datang sendiri dan dia bikin keributan di masjid. Ya, para ulama tetap menasihati untuk tidak menghardiknya, untuk tidak memarahinya, karena itu akan membuat dia nanti jauh dari masjid. Tapi apa? Dibimbing, diajarkan, peduli. Ya, hendaknya tidak membiarkan para anak-anak itu berkumpul di shaf terakhir. Anak-anak belakang. Ya, akhirnya rame di belakang. Ya, anak-anak mau sholat atau mau main? Kalau mau main di luar, itu sering sekali ucapan itu di luar.
Ya. Kalau mau main di luar, ini masjid. Mestinya dia ambil tangan anak itu yang bapaknya tidak mendampinginya, yuk ikut om sini, duduk di samping om. Nah, itu mestinya. Ya, kalau masing-masing kita peduli dengan anak-anak yang ada di masjid, ambil satu, taruh di kanan kita, taruh di kiri kita, selesai permasalahan. Ya, tapi kan permasalahannya kita nggak peduli. Bahkan yang bawa anak pun ketika sudah sampai di pintu masjid, anak dilepas. Bapaknya di saf pertama, anaknya dibiarkan di belakang. Akhirnya musibah. Ya. Dan parahnya lagi apa? Ketika anak memang datang dari rumah, benar-benar pengen sholat, dia menempati saf pertama, ini diusir sama bapak. Anak, jangan di depan. Kenapa Pak? Kamu belum sholat? Sudah Pak, tapi kamu belum balik. Ya. Akhirnya dia di belakang. Dia mau sholat, mau serius, ditawar sama temannya. Senggol sana, senggol. Akhirnya tidak jadi sholat. Ini karena kesalahan kita yang tua-tua. Ya, makanya kata para ulama, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan mengusir seorang pun yang telah datang awal dan menempati saf pertama, meskipun dia anak. Dia punya hak di sini. Dan kita ini punya hak yang sama di masjid. Mau jenderal, mau dia PNS, mau dia pejabat, mau dia anggota dewan, kalau dia datang pertama dia berhak duduk di saf. Kalau dia datangnya terakhir, jadi dia terakhir. Ya, kecuali mungkin juga ada acara resmi yang sebenarnya sudah disiapkan. Oh ini itu bupati duduk di sini, wakil bupati di sini, DPR di sini. Ya, itu kekhususan. Tapi secara umum kalau siapapun jamaah kalau dia datang terakhir maka dia diberangkat. Ya. Nah ini perhatikan bagi kita yang mengelola masjid di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita, hendaknya kita peduli dengan ambil. Apalagi kalau dia ada ikatan keluarga dengan kita. Oh ini ponakan saya, sini, ikut om, ikut Ami, ya, ikut kakak. Sini, kamu di samping, jangan ikut ya. Ya masalahnya kita nggak peduli dengan itu. Ya, kalau anak itu kita letakkan di sela-sela safnya orang dewasa, selesai nggak permasalahan? Selesai. Tapi masalahnya apa? Kadang imamnya anak-anak di belakang, anak-anak jangan ribut ya. Ya namanya anak-anak, iya Pak. Begitu imamnya takbir atau ihram mulai brag. Ya, sampai di masjid dekat rumah itu lempar-lemparan keset. Yo. Dari belakang itu lempar kena kepala imamnya. Selesai sholat ngomong. 3 hari imamnya terus ya ke masjid, jengkel, sakit hati gitu. Ya nanti karena kita tidak memberikan solusi yang tepat terhadap anak. Ya. Ada lagi ketua masjid. Anak-anak SMP itu. Ya anak-anak SMP itu kalau dia kumpul sama teman-teman di masjid ribut juga walaupun sudah SMP. Ya, begitu selesai, kok masjidnya ngomong-ngomong. Ya, sama anak SMP itu dilempar pakai minuman minuman kemasan terus lari anak itu. Iya, anak-anak zaman sekarang jangan disamakan dengan anak-anak zaman dulu. Dikira marahin anak zaman sekarang itu kayak marahin anak-anak zaman dulu, nggak bisa. Gen-Z beda sama gen aluminium. Ya, kita kan gen aluminium ya. Milenium. Kolonial. Kemudian apa?
Fayajuzu dukhuluhum al-masajid. Bolehnya memasukkan anak-anak kecil ke dalam masjid dengan cara apa? Tidak ayyakunu ma'a awliyaihim, harus didampingi dengan walinya, orang tuanya, kakaknya, ya, omnya. Wa idza dawatuhum la mani'a min dzalika. Maka jika para wali-walinya ini, ya, orang tuanya atau omnya atau tantenya, ya, menjaga mereka, maka la mani' min dzalika, tidak mengapa dari itu. Bi anna Umamah binta Zainabin dakhala biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Karena Umamah putri dari Zainab itu masuk ke masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagi khatib, ya, khatib itu kalau antum diminta jadi khatib di masjid-masjid di kampung, kemudian antum lihat ada anak-anak kecil gerombol di belakang itu cerita, antum jangan mulai khutbah sebelum antum tertibkan. Karena antum yang punya tanggung jawab untuk menertibkan jamaah. Ya, jadi sebelum khutbah antum tertibkan dulu. Anak-anak yang ada di belakang tolong diam. Jamaah yang dewasa tolong dibantu, itu anak-anak jangan dikumpulkan di situ dibaca. Jadi satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jangan biarkan mereka kumpul. Karena kalau mereka kumpul, ya ngumpul. Ya. Dan ketika sedang khutbah, anak-anak ribut, khutbahnya berhenti, diingatkan. Ya, diingatkan. Baik. Udah masuk kisah? 5 menit lagi. Kita habiskan, ya. Wa an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal kalbi. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fi sujud, luruslah kalian di dalam sujud. Ya, lurus artinya di sini sesuai dengan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu antara perut dengan paha itu jauh, jadi nggak dempet. Ya. Kemudian apa? Tangannya dibentangkan. La yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal qalbi. Jangan kalian meletakkan kedua lengan, ya, menyentuh lantai ketika sujud. Jadi ketika sujud lengannya disentuh lantai. Ini enggak boleh. Ya, in bisatal qalbi, seperti seekor anjing yang meletakkan tangannya ketika dia duduk. Ya, tapi apa? Lurus dan diangkat. Jangan diletakkan lengan di lantai. Ya. Ada kama sababu fihi al-amru bil i'tidali fi sujud. Ya, sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya dalam hadis ini perintah untuk meluruskan tangan, ya, terutama tangan itu ketika sujud. Idza sajada al-insanu ya'tadilu. Ketika seorang itu sujud, hendaklah dia lurus, bi ayyarfa'a a'dha'ahu, untuk mengangkat anggota sujudnya. Ya, sujudu 'alal a'dha'i sab'ati. Dia sujud di atas 7 anggota sujud. Ya, sebagaimana yang telah lalu dalam hadis yang pernah kita bahas, yaitu apa? Wajah, ya, al-jabr wal anfu min al-jabr. Kata Nabi, hidung bagian dari wajah. Ya, jadi hidung sama kening ini harus nempel di tempat sujud.
nggak boleh keningnya aja, hidungnya nggak nempel. Kemudian apa? Telapak tangan, yang nempel telapak tangannya, ya lengannya nggak boleh, harus diangkat. Kemudian rukbah, kedua lutut dan qadaman, dua telapak kaki, ya dua alas kaki, dua kaki. Maka 7 itu merupakan 7 anggota sujud yang harus bersentuh dengan lantai. Wa yarfa'u yadayhi wa la yabsutuhuma 'ala al-ardi kabastil kalbi dira'aihi. Maka hendaklah dia mengangkat tangannya dan tidak meletakkan lengannya di lantai seperti seekor anjing yang meletakkan lengannya di lantai. Lianna hadza min at-tashabbuh bil hayawanat. Karena yang demikian ini merupakan bentuk tasabbuh, meniru-niru hewan. Ya, di dalam hadis Nabi itu banyak kita dilarang meniru hewan di dalam sholat. Tidak boleh seperti mematuk, seperti seekor gagak mematuk makanan. Jadi begitu cepatnya gerakan rukuk, gerakan sujud. Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri seperti seekor musang yang menoleh-noleh. Ya. Juga tidak boleh duduk iqa yang terlarang. Ya, duduk iqa, meletakkan bokongnya di lantai dan membuka kakinya. Ya, bisa dipahami ya? Itu terlarang di dalam sholat. Ya, dan juga melarang seorang itu dari tegak menuju sujud seperti seekor unta yang duduk. Ya, kamanya berukul baik. Itu nanti kita bahas tentang meskipun ada perselisihan ketika dari i'tidal menuju sujud, apakah tangan duluan yang turun ataukah lutut. Kalau di dalam hadisnya la yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah kamu sujud seperti turunnya unta. Ya, hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu, kemudian kedua lututnya. Ya, tapi hadis ini juga banyak diperselisihkan oleh para ulama karena banyak hadis yang lutut duluan baru tangan. Ya, sebagian ulama ada yang merojikan yang paling kuat tangan duluan baru lutut. Sebagian ulama merojikan lutut duluan baru tangan. Sebagian ulama yang lainnya memberikan kebebasan. Al-amru biha luas. Jadi perkaranya luas. Mana yang lebih mudah? Ya, mana yang lebih mudah? Allah. Insyaallah kita cukupkan di sini. Sudah masuk waktu Isya. Saya pilih azan dulu, nanti setelah azan kita tanya jawab. Pertama, kaitan melewati orang yang lagi sholat. Apakah ada jarak-jarak tertentu yang kita bisa melewatinya? Karena orang yang kita lewati ada yang tidak memakai sutra. Terus yang kedua, kaitan dengan orang yang menggerak-gerakkan badannya di dalam sholat yang di luar dari rukun sholat, apakah dibolehkan? Ya, kadang-kadang mengganggu kalau dia di samping kita yang goyang-goyang kata. Setelah itu ada pertanyaan. Iya. Tentang melewati orang yang sedang sholat. Para ulama menyebutkan jika orang yang sedang sholat itu menggunakan sutra,
dia tidak boleh dilewati antara dirinya dengan sutra. Jadi kalau dia ingin lewat di belakang sutra. Kalau seorang itu sholat kemudian dia tidak menggunakan sutra, maka melewatinya itu tidak masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang itu sholatnya tidak menggunakan sutra, artinya dia sholat di tengah-tengah, ya, tidak ada jarak antara dirinya dengan tempat sujudnya itu sutra. Namun kalau dia menggunakan sutra, kemudian ada orang lewat, dia punya hak untuk menghalang. Ya, kalau dia punya sutra, ada orang yang mau lewat antara dirinya dengan sutra, dia halang. Tapi kalau dia sholat dan dia tidak memakai sutra, ada orang lewat di depannya, maka dia tidak punya hak untuk menghalang. Ya, dan orang yang lewat juga tidak masuk dalam kategori larangan dari Rasulullah SAW. Ya, kalau seorang mengetahui melewati orang yang sedang sholat itu, lebih baik baginya untuk berdiri selama 40. Ya, tidak disebutkan di situ 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan, tapi 40. Para ulama menyebutkan 40 hari minimal. Ya, maka berdirinya seorang itu selama 40 hari itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Maksud orang yang sedang sholat ini yang sholat dengan menggunakan sutra. Kemudian apakah sutra itu harus berbentuk dimensi? Pendapat yang kuat, iya, harus berbentuk dimensi. Dia tidak hanya sekitar sejadah. Sejadah kan nggak punya dimensi, artinya dia hanya garis saja. Jadi harus ada wujudnya, ada dimensinya. Bagaimana menyebutkan shibr, 1 jengkal tingginya. Ya, sebagian lain menyebutkan 1 dhira, 1 hasta tinggi sutra. Ya, minimal. Jadi boleh kita meletakkan tas di depan kita, atau dinding, atau tiang, atau punggung teman kita, ya, atau bangku, atau apa saja benda yang memiliki permukaan yang dijadikan sebagai pembatas sholat atau sutra. Apakah sutra itu harus pas berada di depan? Tidak harus. Jadi boleh juga sutra itu agak nyerang-nyerang dikit, nggak harus pas. Ya, jadi kalau umpama seorang sholat di depan pengimaman, ya, pas di depan dia itu nggak ada sutranya, tapi ada di dekat kanannya atau kirinya itu yang dia bisa jadikan sebagai sutra. Ya, mungkin itu mimbar atau tiang, maka itu diuji boleh. Ya, jadi nggak harus pas, boleh dia nyerong-nyerong dikit. Ya. Kemudian ketika seorang sholat dan dia menggunakan sutroh, antara sutrohnya dengan dia dilewati oleh perempuan yang sudah balik, maka sholatnya batal. Meskipun itu istrinya, ataupun itu mertuanya, ataupun anak gadis, ataupun mantunya. Dia lagi sholat, ada yang melewati di antara dia dengan sutrohnya, maka batal. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u shalah al-mar'atul haid. Yang membatalkan sholat itu ketika ada wanita yang sudah haid melewati orang yang sholat di depannya. Dalam riwayat lain nama wa kalbul aswad, dan juga anjing hitam. Ya, adapun di Masjidil Haram, terutama di pelataran Ka'bah,
yang di situ zahmah, padat, sesak, dan kita kadang untuk sholat di situ, terutama sholat setelah tawaf ada sholat sunnah 2 rakaat, itu terkadang susah kita untuk sholat di situ tanpa dilewati oleh perempuan atau oleh orang-orang. Kadang mereka bukan hanya melewati tapi melangkahi, ya dilangkahinya kita, enggak laki enggak perempuan. Maka para ulama menyebutkan itu udzur, ya boleh. Jadi hukum sutrah di pelataran masjid, di pelataran Ka'bah, khusus pelataran Ka'bah itu tidak berlaku. Kenapa? Karena susah. Fihi masyaqqah. Ya, yang demikian itu ada kesulitan untuk menerapkan sutrah. Kadang kita lagi sholat, sudah sampai hampir salam, tiba-tiba perempuan lewat. Ya. Maka apa? Itu merupakan dosa. Kemudian yang kedua, tentang gerakan-gerakan yang ada di luar sholat. Kalau memang dia hajat, dia memang ada perlu untuk bergerak, maka itu boleh. Ya, dia lagi sholat, pokoknya dia gatal, digigit nyamuk gatal, mau dia tahan, gemeter, merinding, ya boleh dia pukul atau dia garuk, ya, atau dia gerakan-gerakan lainnya yang memang dia butuh untuk bergerak. Selama itu gerakan yang ringan, tidak menyibukkan dia, ya, dan tidak memalingkan dia dari arah kiblat, maka itu dimaafkan. Adapun gerakan-gerakan yang dia tidak butuh tapi dia gerak, maka ini abad, ya, perbuatan yang sia-sia, bisa merusak sholat, bahkan bisa membatalkan sholat. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah membuka saf orang yang sedang sholat. Ketika kita ada di depan, selesai sholat, kemudian kita mau melaksanakan jamak, kemudian membuka saf, barisan orang. Nah ini boleh nggak? Iya. Orang itu sudah selesai sholat? Belum, Pak, sudah sholat. Kalau yang membukanya sudah sholat. Yang di belakang, sholat di belakang. Sholat di belakang. Dia sholat sendirian. Dia mau sholat sendirian atau mau berjamaah? Waktu itu anak, Pak. Jadi sudah sholat di jalan. Selesai. Di belakang ini ada jemaah yang Nasbuk. Iya, nasbuk. Nah, anak minta lewat. Mau keluar. Iya, keluar. Mau keluar karena kita mau sholat di belakang. Iya. Boleh kita membelah saf. Membelah saf itu boleh, bukan memotong saf. Ya, membelah saf itu boleh, bukan memotong saf. Jadi kalau umpamanya antum sholat berjamaah, ya, ada umpamanya ada 5 saf jamaah itu, tapi yang 3 saf yang di belakang itu masbuk semua mereka, sementara yang 2 di depan sudah selesai, dan antum punya hajat mau keluar dari masjid, pintu ada di belakang, maka antum boleh membelah saf, ya. Jadi lewat di antara sela-sela mereka, di sela-sela pundak mereka boleh, ya. Dan itu tidak terlarang dan bukan bagian dari melewati orang yang sedang sholat, ya. Adapun yang dilarang adalah memotong. Jadi waktu itu sempat main siku. Dia, ya, ya permisi aja kita, baik-baik. Sampai 2-3 kali. Jadi untung yang di Sebelahnya ngasih jalan. Iya. Ya, lewat situ. Ya, dia nggak punya hak untuk menghalangi. Kalau dia membelah,
boleh. Yang nggak boleh memotong. Paham ya? Ya. Kecuali sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah boleh memotong shaf jamaah. Jadi antum ini masjid umumnya penuh, sedang sholat berjamaah, ya, baru dapat rakaat pertama, antum ada di shaf pertama di sini ya, di tengah-tengah sini, antum batal. Sementara pintunya kan di situ, kamar mandinya di situ. Bagaimana keluarnya? Ya antum bebas, mau keluar lewat mana aja bebas, mau belah, mau motong bebas, ya. Karena itu posisinya sholat jamaah. Yang nggak boleh itu melewati antara imam dengan sutrohnya imam. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita melewati antara imam dengan sutrohnya imam, maka ini nggak boleh. Ya. Karena kalau sholat berjamaah, sutrohnya imam itulah yang dijadikan sebagai patokan. Adapun jamaah tidak dijadikan patokan. Mau perempuan haid lewat, umpamanya mereka di situ mau lewat ke sana, ya lewat di tengah-tengah orang sholat, ya boleh. Walaupun dari segi etika nggak pantas ya, tapi dia tidak membatalkan sholat. Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika beliau memotong shaf ya, ketika sholat berjamaah sedang berlangsung. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana dengan seorang yang memakai masker? Kan ini hidung kan harus benar. Iya. Atau peci yang menutupi bidang, kemudian kita juga dijadikan sutro oleh jamaah yang di belakang sholat sunnah. Yeah. Apakah kita harus menunggu selesai sholatnya baru kita bisa pergi? Yeah. Tentang sholat menggunakan masker, kalau memang dia punya hajat boleh. Dia berhajat untuk menggunakan masker. Dia lagi flu, lagi sakit, lagi nggak enak badan, atau dia ada alergi debu yang kebetulan di situ masjidnya sedang rehab banyak debu, dia menggunakan masker, maka itu hajat boleh. Ya, tapi kalau dia tidak punya hajat, sebagian ulama mengatakan makruh sholatnya. Ya, sebagian lagi mengatakan haram. Tapi kalau dia punya hajat, dibolehkan. Ya, baik orang yang sholat ataupun orang yang sedang berihram untuk umrah. Adapun seorang yang sedang dijadikan sutra oleh temannya, apakah dia harus menunggu sholat temannya itu sampai selesai, atau dia boleh pergi di saat temannya itu sedang sholat? Ya, al-khiyar, antum boleh memilih. Antum mau pergi boleh, antum mau nunggu boleh. Ya, kalau antum nunggu berarti itu mimbabil khair. Tapi kalau antum ada hajat, ya antum tinggal aja, tidak ada keharusan untuk menunggu sampai selesai. Ya. Namun kalau antum bisa bijak, antum bisa mencarikan pengganti sutra. Umpamanya ada kotak hitam di sebelah antum bisa geser dan antum pergi. Itu mimbar bila bisa, termasuk kebaikan. Tapi kalau memang nggak ada dan dia memang di tengah-tengah masjid, antum punya hajat untuk meninggalkan masjid, ya pergi aja, nggak ada keharusan harus menunggu sampai selesainya orang tersebut sholat. Tidak ada keharusan. Ya, Allah. Ibu-ibu, satu lagi. Jidatnya itu yang ketutup tadi. Oh, jidatnya yang ketutup. Jidatnya yang ketutup. Kalau memang dia itu ada hajat, maka boleh. Ya, maka boleh, seperti dahulu para sahabat Nabi ketika
mereka ingin sujud dan itu panas, ya, karena Masjid Nabawi pada waktu itu kan nggak ada atap, jadi tanpa atap, tanpa dinding, hanya tiang-tiang. Itu mereka bentangkan sorban mereka di tempat sujud, ya, sehingga menghalangi kening untuk terkena tempat sujud. Ya, padahal sorban itu menempel sama mereka. Ya, kalau memang dia ada hajah, ada keperluan untuk dia menutup keningnya, maka itu dibolehkan. Ya, dan tidak ada nas yang sahih, nas yang sharih yang menyatakan kalau sujud terhalang maka sholatnya tidak sah, itu tidak ada dalilnya. Ya, kalau terhalang oleh rambut, ada beberapa helai rambut yang menghalangi antara keningnya dengan tempat sujudnya, kemudian tidak sah, itu tidak ada dalil yang sahih, yang sharih yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Ibu-ibu nggak ada? Alas, naktabi lahuna wa nastafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.